Al-ghadabu miftahu kulli syarr. Amarah itu adalah pintu segala kejahatan. Dan amarah ini kadang-kadang dipicu oleh bermacam permasalahan lalu menjadi karakter. Karena kita sering marah sana. Dulu sih nggak apa-apa, di rumah jarang marah, cuman ke bawah lingkungan orang marah. Dan memang nanti ada dihubungkan marah yang berlebihan itu dihubungkan dengan satu permasalahan yang saat ini sering kami angkat, masalah psikologi. Iya betul, masalah psikologi. Cuman repotnya itu di saat orang difahamkan masalah psikologi, di saat dia marah itu bukan mau berubah, dia langsung mengatakan ini memang saya kan kena mental saya, jadi bukan dia ingin berubah, malah memaksa orang lain untuk memahami dia kalau dia marah. Padahal selama ini kami suarakan, fahamlah dirimu tentang problem-problem psikologi agar dirimu mau berbenah, mau berobat. Rupanya hari ini oleh orang-orang yang nggak nyambung otaknya itu, di saat kita fahamkan masalah psikologi itu malah dijadikan alasan untuk orang lain agar memahami dia. Saya kan sakit. Kalau santri maksudnya saya kan sakit, jangan dimarahi ya Ustadz. Saya sakit, jangan dihukum ya Ustadz. Saya sakit, jangan pakai peraturan ya Ustadz. Saya sakit. Wah, ini memang betul tambah parah ini ya, kalau ada santri begitu. Maksudnya difahamkan tentang psikologi itu adalah biar kamu berbenah dong. Ini penyakit psikologi itu bersama dengan penyakit koreng yang ada di luar jasad kita, penyakit jantung dalam kita. Harus diobati dong. Kalau tidak ujung-ujungnya gila nanti. Itu loh. Mungkin semua yang punya masalah psikologi, maka sebaik-baik orang itu menyadari kalau dirinya berpenyakit, supaya dia sadar agar dia berobat atau mengantisipasi atau dia menghindar dari hal-hal yang memicu penyakitnya. Ini jadi marah itu bisa ada hubungannya dengan masalah psikologi. Ada orang disebutkan dalam dunia psikologi, tidak tahu istilahnya apa itu, ada orang gampang marahnya, kalau senang berlebihan, kalau marah. Tapi semua itu adalah masalah-masalah mental, dan betul ada, dan itu ilmu yang harus dipahami oleh para ustadz juga, sehingga ustadz bisa mencetuskan fatwa itu ada hubungannya dengan psikologi juga, ada hubungan dengan psikologi. Sehingga kalau orang sudah mentalnya nggak benar, kadang marahnya sudah nggak beraturan, nggak marah, kadang marah di tempat yang tidak seharusnya dia marah di tempat yang seharusnya dia tidak marah. Kemudian menjadi pendendam dan sebagainya. Jadi mungkin ini karena gini loh ya, rusaknya hati itu ada. Maka jangan biasa kita itu menyalahkan sebabnya, bukan menyadari penyakitnya. Orang cerdas kalau memang dia sudah terjangkit penyakit, dia berobat. Memang sebabnya harus kita antisipasi agar tidak kena yang lainnya dan sebagainya. Iya. Tapi yang repot dia berobat gak mau, hanya nyalain tok. Saya begini ini karena tertekan, saya begini karena saya, kok karenanya dulu. Jangan bilang karena kamu sakit, korengan. Kasih diolesi salep sana cepat, gitu loh. Itu sakit koreng, jantungan pergi dokter cari obat di sana. Mental berobat, bukan nyalahkan sebabnya saja. Saya itu begini ini karena suami saya, Bu ya. Suami saya tertekan, saya sampai saya stres, saya depresi. Suami saya, iya, suamimu yang telah membuat kamu depresi. Tapi bisa saja suamimu itu juga depresi berbuat begitu karena kamu. Jadi sekarang bermasalahnya orang tuh nyalain terus, biarpun depresi, dia punya masalah mental, hendaknya dia bergegas untuk berobat. Makanya selalu kami himbau, ilmu psikologi hari ini betul kalau kami perhatikan sangat penting di zamannya orang pada bimbang, pada bingung, pada gelisah, pada susah oleh sesuatu yang sebelumnya tidak bikin susah. Jadi bikin susah gitu. Orang itu dulu tuh gak megang HP itu gak susah, sekarang gak punya HP itu katanya susah, stres. Karena orang yang bisa gak bikin susah tuh jadi bikin susah. Orang dulu gak punya televisi biasa saja, kenapa hari ini gak punya televisi jadi susah, stres? Ini kan sebetulnya sesuatu yang tidak bikin susah semestinya, tapi telah dijadikan oleh dirinya bikin susah.
Makanya orang cerdas itu apa sih? Bukan orang yang pandai menghafal. Orang cerdas itu bagaimana sih di saat ada permasalahan dia mudah menghindar, mudah dia melepas. Sehingga orang cerdas yang sesungguhnya itu nggak akan masuk wilayah-wilayah seperti itu. Dia akan punya solusi-solusi. Biarpun dia kena, tapi dia akan parah, akan cepat disembuhkan karena dia cerdas. Imam Ghazali orang cerdas, beliau pernah depresi kok. Dalam Mungkit Minadh Dhalal dia menjelaskan tentang depresinya beliau itu adalah karena beliau adalah orang yang sudah berpetualang dalam dunia ilmu. Dia ilmu falsafah, ilmu fikih, ilmu usul fikih, ilmu semuanya. Tidak ada ilmu kecuali beliau ketahui. Masa transisi beliau dari menekuni ilmu-ilmu itu menjadi ilmu tasawuf itu beliau bergejolak sampai 6 bulan tidak bisa ngajar, susah makan. Sehingga beliau putuskan bahasanya aku akan menekuni ilmu akhirat, karena itu adalah akhirnya beliau masuk dunia tasawuf yang lebih dalam lagi. Loh, itu kepikiran juga, sebabnya positif. Ini sebabnya kambing mati, ayam mati, sebab dunia. Ini Imam Ghazali sebabnya memang perkulakan nih. Mana yang harus saya dahulukan? Begitu. Jadi kita semuanya bisa saja, cuma kalau orang hebat akan mudah cari solusi, menunjukkan kecerdasannya.